Ada. Dan itu biasa fenomena itu terjadi di awal-awal doang apa biasanya? Full masjid tarawih. Orang imam aja nggak bisa masuk. Gimana caranya? Ya kan kejagaan sama orang. Pak, saya mau masuk, udah penuh Pak. Saya imamnya. Oh iya. Saya nggak boleh mulai kan imam masih keluar. Nah, lalu itu gimana, Abah? Ini berkaitan sama ini nih, menarik nih, sama tarawih Abah ya. Ada beberapa masjid yang imamnya itu kalau baca doa itu cepet banget tuh Abah. Itu gimana Abah tuh? Ya bagusnya sih, ya Baik. apa ya, yang tumaninah lah. Baik dia bacaan sholatnya, ataupun doanya, sholawatnya. Nggak usah juga terlalu pelan. Oke. Ya misalnya imam nih baca Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu ya kan. Itu dia nengok udah nggak ada orang. Atau juga jangan terlalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu nada ya. Ngikutin tempo. Imamnya tuh kalau mau solin. Amin. Masa gitu? Iya kan? Ya paling nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Segitu oke lah. Oke. Bisa Allah sholli wa sallim wa barik alaih masih kedengeran. Allah sallim alaih. Orang kedengerannya kan salim mulai. Salim mulai. Nah, Abah Dede mau nanya. Kalau sekarang Dede mau soal sahur nih. Misalkan sahur kita telat nih bangunnya. Tiba-tiba udah azan azan subuh gitu. Itu boleh makan dulu apa enggak? Apa ya udah niat aja gitu. Ya kalau udah azan sih sebaiknya udah nasib deh. Gitu. Jangan dilanjutin. Tapi kalau imsak kan 10 menit tuh. Bangun pas waktu imsak nih. Misalnya Dede pas nonton kan yang tanda waktu imsaknya kan keluarga Abah tuh kalau di Indonesia gitu. Pas nonton pas lagi imsak pas nawaitu sauma qadin misalnya itu masih ada waktu 10 menit. Makan yang cepet-cepet, makanya selama Ramadan siapin juga makanan yang cepet. Ya kan misalnya ada buah, ada sayur yang tinggal masakin. Jadi pas jangan sahur pas bikin rendang dulu ya kan lama loh. 6 jam Abah. Iya 6 jam. Itu mah berbuka kayaknya. Jadi cari yang cepet. Misalnya udah nyiapin roti. Iya. Ya kan jadi begitu. Yang bisa langsung dihidangkan. Nah, jadi begitu imsak masih ada 10 menit. Roti 7 masih dapat tuh ya kan. Pencet aja segini. Gelondongin. Dan sahur itu bukan banyaknya tapi berkahnya ya, karena kata Nabi fatasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Cuma takutnya nanti kalau asupannya kurang ke tubuh Abah nggak kuat sampai Iya makanya sahur itu kan udah siapin roti, ada buah, ada apa yang sudah siap posisinya ya kan. Itu insya Allah. Tapi kalau udah kita bangun udah la ilaha illallah ya udah deh, ya kan walaupun ada juga keterangan kalau kita lagi makan pas nih lagi paha ayam lagi di mulut pas azan telan dulu kalau itu ya kan ada keterangan gitu kan jangan sampai disangkutin ya gimana nih gitu. Itu kan sampai buka kan kalau ditelan langsung juga nyangkut Abah. Makanya amannya di Indonesia itu dikasih waktu imsak. Iya. Kan tuh ada yang bilang nggak ada waktu imsak. Nabi tuh sampai subuh, tapi itu ulama di sini ya bikin waktu itu tuh supaya ada jeda. Ada jeda. Sikat gigi, ya kan mungkin apa yang belum diminum. Oh vitamin, minum vitamin, ya kan. Vitamin C, vitamin A, vitamin D, ya kan semua minum. Ya. Gitu. Vitamin apa? Vitamin L. Lestimin ya. Lestimin. Jadi ngetas sendiri. Lestimin. Kalau Lestiman kan pulang kampung. Sekarang udah vitamin L Abah juga L juga tapi beda kandungannya.
Leslar Min. Ada kita. Ini dia. Apa? Ini walaupun nggak ada tapi kelihatannya emang ganteng. Emang udah jalan lagi tadi. Itu langsung Enggak, tadi memang kita suruh jalan untuk ngantri minyak goreng. Minyak goreng. Dan siap-siap kayaknya mau ajar nih. Abah, ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Biar kan sempat dengar sempat mempelajari ya bahwa bulan puasa itu yang membatalkan adalah ketika memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Nah kebetulan ini adalah pandemi. Siar ya. Yang mana orang sering melakukan yang namanya swab test. Jadi kenapa? Itu kan memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung apa? Kan dari kecil tuh sering banget tuh bilang orang tua dulu nggak boleh korek kuping, nggak boleh ngorek hidung gitu kan ibaratnya. Nah ini kalau swab itu gimana Abah? Batal nggak puasanya Abah? Ya ini sebetulnya udah dipatwakan. Ketawa mulu. Karena udah paling sering swab. Mungkin kalau punya anak kedua namanya sueb kayak gitu. Kita kan sering begitu ya tiap bulan syuting. Nah, Dede tuh langsung inget aja berapa kali di. Karena kamu di swab kuping, kamu di swab ya. Udah bukan hidung lagi. Jadi ini udah dipatwakan dari pas awal pandemi, ulama mengatakan bahwa dia tidak membatalkan, apalagi kan dalam kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal aja dia jangan nyolok-nyolok sendiri gitu kan. Karena memang sih yang sebetulnya membatalkan kan itu sampai kepada tenggorokan, ya kan? Ini kan mungkin bisa dia lagi puasa ngambilnya juga, nggak usah jauh-jauh gitu kan, nggak usah sampai mentok ke bawah gitu. Nah, karena sudah ada fatwa ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa, maka kita ikut itu. Nah berarti itu mitos itu nggak ada Abah ya yang katanya ngorek kuping batal, Ya itu ngorek hidung batal. memang ada ya ihtiyatnya sebagian ulama ya. Jadi supaya dia nggak nyolok-nyolok hidung gitu, karena mungkin takut kedorong kan jatuh kok kerongkongan. Ya, apalagi jatuh di Gimana ceritanya? gitu bisa. Gitu. Itu kan kehati-hatian. Ya sesungguhnya kan begini aja nggak batal misalnya gitu. Ya kayak nyicipi makanan. Yang penting kan nggak husul atau husul ila al-jauh, nggak nyampe ke tenggorokan. Oke, Abah kalau memasukkan makanan, menelan makanan ke dalam tenggorokan itu batal pasti. Nah kalau muntah Abah, itu muntah gimana Abah? Ya kalau dia tidak disengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dicolok-colok kan ada orang apa tuh istilahnya bulimia apa ya? Harusnya main kurus. Bulimia apa yang begitu? Ya, bulimia. Ini Bapak beneran apa bercanda nih Abah? Benar. Kan ada orang saking nggak mau gemuk, setiap habis makan dicolok-colok lagi supaya muntah kan. Nah, itu istilahnya saya juga lupa gitu ya. Iya, nah itu Ya, baru itu baru batal. batal. Tapi kalau dia tiba-tiba misalnya ini muntah kan nggak sengaja gitu. Sama lambung naik gitu. Ya, kalau yang batal itu adalah al-qai'u amdan, artinya dia muntah secara disengaja sengaja biar muntah. Oke. Abah, kalau vaksin kan sekarang udah wajib harus vaksin, itu batal nggak? Ya, suntikan itu bukan min manfadin maftuh, bukan di lubang yang terbuka. Jadi kalau dia kayak di apa? Ada kan yang ditelan tuh vaksin polio misalnya, kan itu lewat. Kalau ini kan lewat sini. Selama yang disuntikan itu bukan glukosa, boleh. Jadi kita kalau lagi puasa disuntik vitamin C nggak boleh. Pak, suntik dong sayur asem, nggak boleh. Supaya ada rasa. Pak, mau disuntik apa? Kuah tom yum Pak? Nggak boleh. Supaya kuat. Ya. Tapi kalau dia tuh obat, nggak batal. Tapi kalau dia memang sakit, jadi boleh batal sebenarnya, gitu kan? Dan kalau misalnya sakit ke dokter, dia memang harus istirahat, harus minum obat, ya udah batal aja. Faidatun min ayyamin ukhor, tadi ayat yang dibaca oleh Dede, ganti pada hari yang lain. Sama juga nanti berbekam. Berbekam tuh kan ditusuk pakai jarum, kemudian darahnya keluar. Itu nggak masalah, Itu cuma makruh doang, pindah hari Ramadan. Kalau dia melemahkan,
Kan ada orang lagi lemes-lemes diambil darah, kan tambah lemes. Itu namanya mufatir, yang melemahkan kita. Tapi itu juga tidak membatalkan. Gitu Oke. kan. Soalnya kalau dia mau donor darah gitu kan dan lain sebagainya, itu kan dia ambil darah. Ya, gitu. Nggak apa-apa ya. Masuk. Ya, kalau mau bagusnya lagi aman, dia ambil darahnya adalah habis buka. Ya, misalnya. Ada juga dia habis buka dilarang sama dokternya tetap gitu. Karena dia bukan habis buka puasa, habis buka toko, itu kan capek malahan gitu. Ada lagi. Seng, kamu ada pertanyaan nggak, Seng? Ada. Apa, Seng? Kan Dede selama 30 hari terima kerja. Alhamdulillah. Itu mengurangi pahala puasanya nggak? Aduh, ini kalau saya jawab mengurangi pahala puasa, kerjanya bareng saya, ya kan? Oh iya, aksi ya? Aksi. Ada bilang nggak diajak-ajak lagi nih sama Abah nih. Nanti saya WA satpam yang depan. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita ada satu kekurangan, kita lebih bagus tuh introspeksi dan kita lebih bagus nyalain diri kita sendiri. Kalau di sini ada kekurangan, kan ada orang tuh yang nggak mau ngapain. Tukang mie ayam tetangga saya aja, dia berhenti dagang. Saya tanya, Mas, Kenapa? nggak mau menggunakan kesempatan? Enggak, saya kerja 11 bulan aja. Ini khusus dia ibadah. Terus ada lagi tukang sate, dia pokoknya dagangnya habis terawih. Saya mau terawih gitu kan. Kita mungkin ada kesalahan, tapi kita mohon ampun kepada Allah dan selanjutnya berharap kita dapat pahala kebaikan bangunin orang sahur, nemenin orang sahur. Karena kan kita ya dengan siaran itu ada orang yang ingat nggak dulu waktu kita siaran aksi pertama Pas ya kan? pandemi ya. Terus ada orang yang anaknya bilang alhamdulillah ya karena sahur ditemenin Dede, anak saya tuh jadi mau bangun sahur. Mudah-mudahan di satu sisi kita kurang, kita ada dapat pahala yang lain, orang jadi seneng bangun sahur ya. Dan dia kalau sahur akhirnya jadi puasanya kuat, kan kita bisa menjadi penyebab dari lancarnya puasa seseorang. Tapi kita juga harus gitu dulu, misalnya Ivan dulu ya. Oh kan dia tuh dari abis terawih tuh, ya. Saya lihat Irfan, Abi Ramzi, ya, jadi jeda sebelum aksi tuh ya dari acara sebelumnya dia terawih bareng. Orang kan nggak tahu gitu ya, artinya ibadah kan kadang-kadang sangat pribadi gitu ya. Kadang mungkin ada orang dia menyembunyikan, tapi di sela-sela itu dulu bukan aksi aja, dulu aksi junior saya sama Umi Pipik jadi juri waktu itu sama Ustadz Riza, Ustadz Solmed waktu aksi junior. Di sela-sela itu mereka terima kerjaan, pas break dibuka Quran, baca. Berarti kan dia betul-betul menggunakan waktu ya, ketimbang orang nggak ada kerjaan apa-apa ya dia juga tidur-tiduran doang di rumah gitu ya. Kita kan nggak tahu sambil kerja gitu juga istighfar ya. Saya ya pas break kita nyempetin sahur masih sempat 2 rakaat ke belakang karena di studio 1-2 itu kan ada musola. Wah, saya sudah jaga wudhu dari rumah kita 2 rakaat ya kan. Walaupun itu masih kurang banyak, kita mohon ampun, tapi kita juga berusaha untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Oke. Nggak berasa kita udah banyak tanya-tanya, kita udah. Kalau Kabila nggak berasa, kalau Abah berasa ini. Sama sih Abah sebenarnya. Bapak nggak berasa ya? Ya. Hah? Apa? Ya udah. Kamu bilang apa? Abah, makasih banyak Abah ya. Oh sudah iya, menemani sama-sama. kita. Kapan-kapan main lagi ke sini ya. Kembali. Makasih udah membagi ilmu-ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang Abah kasih bisa bermanfaat. Amin. Bisa menambah ilmu juga bagi para penonton di rumah. Oke, makasih. Terima kasih. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di lain episode. Ramadan bersama Leslar. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama Leslar. Banyak ininya ya dari Abah Subki Betul, ya. betul. Buat Banyak masukan buat kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa. ya semangat. Temenin semangat ya buat teman-teman sekalian, dan selamat menjalankan ibadah puasanya.
Semoga ibadahnya apa namanya ya bisa lancar ya. Amin. Sampai dengan selesainya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Bye-bye.